Hai everyone, selamat datang di segmen Talk and Share bersama saya Najib. Nah, jadi di kesempatan ini saya bersama Fandi. Jadi kalau teman-teman lihat video saya yang sebelumnya tentang Talk and Share, saya pernah berdiskusi juga dengan Fandi di video sebelumnya tentang pengalaman belajar di UK. Jadi sekarang kita mau diskusi lagi tentang sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang banyak dipersyaratkan oleh penyedia beasiswa. Nah, jadi kalau teman-teman yang aktif melihat atau mencari informasi tentang beasiswa, jadi salah satu persyaratan yang pasti dan sering muncul itu adalah sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Apakah TOEFL, IELTS, atau bahkan TOEIC ya? Ya, TOEIC ada juga. Tapi sekarang kayaknya sudah jarang ya? Ya. Jadi di sini kita mau bahas tentang satu kasus yang di sekitar kita, banyak orang yang mereka beli sertifikat TOEFL untuk bisa daftar beasiswa. Nah, ini mungkin yang kita mau share atau diskusikan. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Nah, kalau menurut Fandi, tren beli sertifikat TOEFL untuk daftar beasiswa itu bagaimana sih sebenarnya? Mulai dari mungkin dampak ke depannya pada saat kuliah dan sebagainya. Menurutku sangat disayangkan kalau mau beli sertifikat TOEFL, karena ya bukan we are not talking about how to fulfill the requirements. Kita tidak bicara tentang bagaimana memenuhi persyaratan beasiswa itu, tapi berbicara bagaimana nanti impact-nya ke depan. Pada saat kalian kuliah, misalnya pada saat kalian selesai itu kerja, skill itu tidak berdampak berkorelasi positif dengan apa yang terjadi pada saat kalian kuliah, itu akan jadi beban sama Anda. Belum lagi kalau misalnya setelah keluar, setelah selesai dari kuliah, cari kerja, itu lebih akan berdampak sama Anda, kayak gitu. Ya betul. Kalau saya sih highlight-nya tadi terkait pada saat proses perkuliahan nanti. Nah, kalau menurut saya sih, kenapa contohnya beasiswa luar negeri itu providernya kebanyakan memang mengharuskan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, baik itu TOEFL maupun IELTS, itu memang supaya kita betul-betul pada saat masuk itu tidak akan kesulitan untuk catch up dengan materi ataupun proses pembelajaran. Jadi istilahnya kita masuk itu kita tinggal fokus sama materinya. Jadi bukan fokus dengan bahasa. Jadi bayangkan kalau kalian mau instan, kita di dalam mengejar beasiswa atau daftar perguruan tinggi luar, itu kita karena tidak mau melewati proses yang panjang dan mungkin lumayan sulit, ketika sampai di perkuliahan ya, itu kita akan kesulitan gitu ya. Jadi kayak masuk lagi di kelas, dosennya bilang apa, kita pahamnya apa gitu toh. Iya, teman saya itu bahkan sekalipun kalian sudah already got like 6.5 or 7, pasti struggle. Iya, kita akan struggle dengan new language term, spesifik itu konteks language, misalnya kalau anak hukum apa dan sebagainya, anak kedokteran, itu pasti akan sedikit struggle dengan bahasa di sana. Banyak loh mahasiswa yang stres. Banyak mahasiswa luar negeri dapat beasiswa tapi dia stres dengan shock pertama awal-awal masuk kuliah. Ada beberapa teman saya yang itu dia cerita sendiri bahwa dia harus minggu-minggu awal itu dia harus merekam pertemuan dosennya, karena saking gugupnya di kelas dan saking tidak mampunya mereka untuk catch up materi dan understanding at the same time kayak gitu. Pada saat on the spot mendengarkan lecture itu dia tidak bisa, nggak secepat teman-teman yang lain kayak gitu. Itu pun pasti maksudnya itu pun mungkin temannya dia nilai IELTS-nya atau TOEFL-nya itu sudah bagus, bagus, tapi sudah bagus pun itu ketika kita di proses perkuliahan itu biasanya beda ya, tergantung negaranya. Even orang yang dapat TOEFL 525, 550, ketika misalnya kalian harus membaca jurnal, harus membaca atau menulis kan, karena we're talking about TOEFL ITP ya. Misalnya rata-rata kalau beasiswa dalam negeri butuhnya TOEFL ITP 500.
Orang yang dapat 500 TOEFL saja itu akan struggling pada saat dia disuruh transfer artikelnya, dibuat di form untuk dipublish kan biasanya at the end of the semester atau di akhir perkuliahan S2-nya dia harus publish artikelnya. Nah itu akan kita hitung jari lah beberapa mungkin pasti akan kebanyakan itu tidak bisa ke active skill writing, masih banyak itu pun itu masih menulisnya, belum lagi bagaimana proofreading dan sebagainya. Sure itu complicated kayak gitu. Jadi memang persyaratan kemampuan berbahasa asing atau berbahasa Inggris itu menjadi penting, bukan hanya sebatas karena itu merupakan persyaratan, tapi itu betul-betul untuk mempersiapkan kita ke depannya pada saat proses perkuliahan, proses pembelajaran sampai mungkin setelah selesai kuliah. Karena kita akan sulit belajar banyak ketika kemampuan bahasa Inggris kita itu pas-pasan di dalam kelas. Apalagi ketika kita belajarnya di Indonesia, masuk kursus berapa bulan, kemudian dapat nilai yang pas contohnya. Ketika kita keluar di negara yang mempunyai mungkin aksen, kemudian ritme bicara yang berbeda, itu kita akan kesulitan. Saya sendiri alami ketika di Australia kemarin, itu aksen orang Australia kan biasanya cepat dan mereka suka menyingkat. Menyingkat. Jadi di awal-awal perkuliahan itu, aduh, kayak lost begitu. Jadi kayak dalam proses belajar, apa ini nggak bilang dosen? Iya. Karena soalnya punya strong aksen ya. Aksennya walaupun mungkin istilahnya kata-katanya itu sudah jelas, tapi ini maksudnya apa? Masih butuh. Seperti itu. Jadi tren-tren ini sebenarnya kalau saya pribadi sangat sayang sih, dan menurut saya itu adalah bunuh diri kalau menurut saya. Iya. Intinya jangan belajar bahasa Inggris untuk lolos berkasnya. Oke? Belajar bahasa Inggris, belajar TOEFL, IELTS, language skills itu lihat ke depannya. What you gonna get after achieving this course? Apa hanya untuk persyaratan lolos berkas, atau you gonna use this language skill for your life skill kayak gitu. Mau survive, mau buat artikel, mau misalnya di content creator YouTube dan sebagainya, itu semua butuh active skill in English. Dan terlalu kalau jadi tidak terbatas pada beasiswa berkas saja. Tidak ada berkas. Jadi bukan hanya sampai kita lolos berkas, tapi pada proses kedepannya itu akan menjadi sangat penting sih sebenarnya. Ada impact kayak gitu. Jadi walaupun mungkin di awal akan sangat kesulitan ya. Betul. Karena banyak mungkin yang harus dipelajari lah, mulai dari vocabnya, structure, grammar, dan itu butuh struggle memang. Kita butuh perjuangan lebih untuk itu. Apalagi kalau kita memang dari backgroundnya itu bahasa Inggris. Atau bukan? Maksudnya kita backgroundnya itu pada saat SMA atau SMP itu kita tidak familiar dengan bahasa Inggris. Anak-anak daerah contohnya kayak saya kan, kita taunya bahasa Inggris itu pada saat kursus, bukan kita tidak familiar di kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi banyak loh, saya ngajar, dia sudah persiapkan IELTS dari ini. Bahkan dari SMA beberapa student saya dari SMA sudah persiapkan IELTS. Alasannya simple, dia mau kuliah S1-nya itu di negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, dan dia sudah butuh IELTS, dan dia belajar itu IELTS mulai dari kelas 1 SMA di les sampai kelas 3. After that they can achieve 6.5 or 7 to requirement kayak gitu. Jadi memang sebenarnya sih semakin kedepannya nih persyaratan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris itu sudah menjadi hal yang mutlak dan memang harus kita miliki seperti itu. Karena kalau pada zaman kita sih jelas mungkin bisa interview. Yang penting bisa sudah bisa perkenalan. Hello, my name is Najib, my hobby is bla bla bla. Sekarang itu sudah benar-benar betul-betul aktif. Dan bukan cuma di istilahnya di perkuliahan. Bukan cuma di perkuliahan. Ini every aspect of our life. Kita akan gunakan seperti itu. Bayangkan kalau misalnya beli sertifikat begitu. Beli sertifikat, lalu entah kau berpikir, misalnya kalau kau dapat scholarship, lalu the rest of tidak merasakan kegagalan diri sendiri, kebohongan diri sendiri dengan
dapatkan sertifikat dan juga ada scholarship. Ya. Tapi dengan sertifikat yang itu misalnya. Itu kalau lolos ya. Ya itu kalau lolos. Tidak lolos dan ternyata memang ketahuan itu ya malu banget gitu. Bisa saya di blacklist ya. Bahkan ada dari beberapa dari beasiswa saya itu ada orang yang dipulangkan ya kan dari Australia ya kayaknya berapa itu dipulangkan karena ketahuan IELTS-nya palsu gitu. IELTS palsu? Iya, palsu. Bisa ya? Maksudnya iya. Di awal kita cari IELTS kan katanya IELTS yang paling aman. Iya, paling sedikit untuk bisa dimainkan. Ya. Tapi TOEFL kan ya we know lah. Iya. TOEFL sering lah, banyak lah. Mungkin ada tawaran-tawaran di Anda yang hindari tawaran-tawaran TOEFL yang kalian tidak belajar langsung dapat sertifikat, oke? Itu sangat bahaya. Apa ya? Beban moralnya sih kalau saya pribadi sebagai orang yang mau belajar itu beban moralnya. Betul. Karena kita sudah dapat sertifikat tanpa harus belajar gitu. Dan menurut saya tidak ada gunanya sih. Walaupun mungkin lolos pendaftaran apa dan sebagainya, tapi dari something. Iya. Itu apa yang saya bilang tadi, perasaan bersalah, ya kosong gitu. Kalau kalian tidak merasakan itu kayaknya perlu diruqyah. Iya, perlu. Kalian perlu apa ya? Intinya jangan pada saat ada pendaftaran beasiswa bulan depan, saya harus belajar. Hindari yang seperti itu. Talking about English, prepare. You have to prepare it very well. Ya. Jadi jangan jadi deadlineers ya. Iya benar. Jadi kalau seumpama memang kalian mau daftar beasiswa itu persiapannya harus betul-betul matang. Minimal sekali itu 1 tahun sebelum kalian mau daftar itu sudah persiapan. Ya. Jadi you have to become a well prepared person kalau mau daftar beasiswa. Jangan nanti pas mau mau daftar, kita belum punya sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Lalu ditunda lah 1 tahun ke depan lagi. Tunda 1 tahun. Kalau ditunda dan untuk belajar sih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai yang kayak tadi ditunda lagi beli sertifikat, itu kan jadinya tidak baik lah. Nah seperti itu. Mungkin Fandi ada tips buat teman-teman yang punya kesulitan untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin mau daftar beasiswa tapi belum punya sertifikat berbahasa Inggris. Mungkin ada tips buat mereka, kira-kira apa step-step yang perlu mereka lakukan? Ya, kalau saya sih, ini sih kalau tentang gaya belajar ya, terkait gaya belajar dan untuk ke persiapan itu, kenali gaya belajar, walaupun gaya belajar debatable ya, apakah ada gaya belajar bagaimana, tapi kenali setiap orang punya gaya belajarnya masing-masing. Apakah misalnya bisa belajar individu, itu kok bisa belajar sendiri, TOEFL, IELTS kayak gitu. Tapi you have to devote your time, setiap minggu itu harus scoring sendiri. Tapi kalau kalian tidak bisa belajar sendiri, bukan belajar mandiri maksudku, kalian bisa ikut English Club misalnya, atau kalian bisa cari kursusan-kursusan yang jangan cari kursusan yang menjanjikan 1 minggu dapat TOEFL, jangan. 1 minggu dapat IELTS, itu bayangkan saja impossible ya. Iya. Kenapa? Ya kalau cuma sekedar tips dan triknya boleh untuk menjawab yang benar itu it makes sense. Tapi kalau ini untuk istilahnya kedepannya kalian, bagaimana nantinya tuh agak ini ya, impossible. Iya, impossible. Because if you want to talk or being good at writing contohnya ya, menulis atau mungkin speaking itu butuh proses dan bukan cuma 1 minggu 2 minggu. Betul. Saya sekarang kalau dikatakan tadi karena persiapannya harus 1 tahun sebelumnya, saya punya di kursusan saya punya campaign bahwa seharusnya mahasiswa baru itu sudah belajar IELTS gitu ya. Jadi dia bisa repeating dan sebagainya. Maksudku sudah belajar active skill in English. Mau dia basic IELTS, speaking dan sebagainya. Jadi dia nanti developing skillnya 4 tahun begitu. Dia bahkan coba bayangkan misalnya kalian anak maba sudah belajar IELTS 1 tahun. Di semester 5 kalian sudah dapat IELTS 6,5. So how many opportunities is there? Banyak sekali kesempatan terbuka untuk exchange, untuk international program. Jadi coba bayangkan kalau kalian misalnya belajarnya IELTS, apalagi anak jurusan bahasa Inggris ya, kalian belajar mendapatkan sertifikat TOEFL dan IELTS itu pada saat kalian semester selesai kuliah misalnya, paling parahnya.
Atau kalian misalnya dapat sertifikat TOEFL-nya semester 5. Semester 1, 2, 3, 4, 5 kesempatan itu akan terbang sia-sia. Exchange program ya, Iya. pertukaran pemuda antar negara. Banyak sih sekarang program exchange yang Iya, bisa benar. kalian dapatkan di sana. Betul, kalau apalagi kalau kalian bisa mau embrace like apa ya, expand your ini penghasilan dari itu bisa. Kalau kalian sudah dapat sertifikat IELTS di semester 5 itu kalian bisa ngajar online dimanapun gitu. Iya, betul. Oke, misalnya sudah dapat sertifikat IELTS 7 Bisa semester 5 tutor bisa tutor orang. anak orang, siapa yang ragu gitu. Iya, betul. International school sekarang sudah rata-rata mensyaratkan tugas untuk mengajar ke situ IELTS kan. IELTS, Dan parahnya saya tahu sekolah, ada salah satu sekolah di Makassar, dia lebih memilih jurusan lain mengajar bahasa Inggris asalkan dia punya sertifikat IELTS 7 6,5 dibanding anak bahasa Inggris yang tidak punya IELTS. Bayangkan. Oke? Jadi kalian anak bahasa Inggris, kalau kalian misalnya tidak memperhatikan diri kalian baik-baik, kalian akan geser sama orang yang punya skill, walaupun dia tidak memahami, tidak belajar 4 tahun bagaimana teaching method maksudnya secara formal di kampus di kampus ya, dan tapi mereka punya skill yang lebih dari Anda akan tergeser gitu. Walaupun Anda jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi itu tadi sudah 2 tips dari Fandi. Yang pertama adalah know your learning style. Yang kedua tadi memang harus betul-betul well prepared. Kalau saya bilangnya tadi setahun sebelum mendaftar siswa, Fandi malah mengatakan kalau sumpah masih maba ya gunakan kesempatan itu. Iya, betul. Masukkan skill bahasa Inggris, atau bukan skill saja ya, TOEFL, IELTS. Karena kalau skill talking about English banyak sudah yang tahu, apalagi basic one. Tapi you have to prove yourself that you're able to use English very well, and in whether in academic or in social activities. Itu harus dipastikan itu di awal-awal dipersiapkan baik-baik gitu. Jadi memang hal yang seperti itu harus direncanakan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga mungkin ada lagi tipsnya. Saya triknya banyak. Ini kan kalau language acquisition kan kita kayak pemulihan bahasa bayi. Dia itu bayi dulu mendengarkan banyak. Setelah mendengarkan, dia berusaha berbicara beberapa kata, mengikuti apa yang didengarkan. Setelah itu dia belajar mengenai simbol-simbol bacaan, membaca. Setelah itu pada saat kita lebih besar, lebih ini lagi, kita baru belajar menulis. Nah, jadi kalian yang misalnya belum belum punya basic, dengarkan saya dulu Any of Sources in English kayak gitu. Coba bayangkan bayi itu mendengarkan banyak lama gitu, sebelum bisa language acquisition-nya, acquire language di lingkungannya gitu. Mendengarkan saya banyak, whether you understand or not, kayak gitu. Karena dengarkan banyak, lalu telinga kita terbiasa. Iya, terbiasa. Nanti akan turun ke lidah untuk mulut ya. Ikuti terus kayak itu. Kalau belajar banyak membaca. Baca terus, setelah banyak membaca, menulis tadi. Oke. Itu tadi dia tips dari Fandi, dan menurut saya memang masuk akal ya. Terus mau baru belajar, belum punya basic ya, membaca dulu, mendengar dulu, ikuti, bicara, kemudian membaca, lalu mulai menulis. Itu language acquisition process, the nature of language negotiation. Intinya adalah ketika kalian betul-betul ingin contohnya mendaftar beasiswa atau apapun itu, dan merasa bahwa kalian belum punya kemampuan di bahasa Inggris, ya, you have to start from now. Jadi persiapkan dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Lebih bagus lagi kalau seumpama kalian ini masih maba dan mendengarkan video ini, melihat video ini, ya berarti kalian sudah harus berpikir kapan harus memulai. What is your future plan? Ya, apakah terkait beasiswa, program exchange, atau mungkin bisa menghasilkan uang dengan belajar bahasa Inggris. Ya, betul. Seperti itu. Jadi I think that's all. Minta maaf kalau tidak terlalu terarah pembicaraannya, karena bincang bebas ya. Bincang bebas, dan kita memang mendadak sih, kita ketemu tiba-tiba ayo bikin itu ya untuk video kita kali ini. Thank you Fandi sudah mau sharing, diajak berdiskusi di video kali ini. I think that's all everyone. I hope you enjoyed and this can be beneficial for you, and see you in my next video. Bye bye.